Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keluar dari istana bawah tanah, Ye Chen melihat sosok cantik, berdiri di sana dengan tenang, dan melihat lebih dekat, itu adalah Hong Chen Su. Ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia menggigit giginya, tetapi dia tidak berbicara, dan tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Hong Chen Sulah yang membocorkan rahasia tentang Hong Chen masih hidup, dan Ye Chen sudah menebak ini. Chu Lingyu ternyata adalah kakak iparmu, yang sedikit mengejutkanku. Ye Chen menatap dengan tenang. Jadi kamu tidak tahan, jadi kamu memberitahunya. Kata Ye Chen perlahan. Apa kamu pikir kamu memberinya harapan pada Chu Lingyu? Tetapi jika kamu tidak tahu harapan itu, kamu mungkin lebih kecewa daripada putus asa. Hong Chen Su berkata, tidak peduli seberapa kecil harapan, dalam menghadapi keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Ini yang kamu katakan sebelumnya. Hong Chen Su mengerutkan bibirnya. Kamu juga orang yang dicintai, dan kamu harus memahami rasa sakitnya. Ya, aku mengerti. Ye Chen tersenyum. Lalu berapa lama kamu akan menahan Chu Lingyu? Tenang, Hong Chen akan datang. Ye Chen berkata perlahan, aku akan membiarkanmu bertemu. Terima kasih. Ye Chen berkata, ini yang terakhir kali, berhenti membocorkan rahasia tanpa pandang bulu. Aku mengerti. Hong Chen Su membisikkan senyum, tahu bahwa Ye Chen tidak akan menyalahkannya untuk ini. Dia telah bersamanya begitu lama, dan dia masih tahu sedikit. Dia dan Zhong Jiang menyembunyikan urusan Hang Yue tahun itu. Dan Ye Chen tidak menyalahkannya, apalagi kali ini. Ambil tokenku dan pergi ke pasukan. Ye Chen menyerahkan selembar token ke Hong Chen Su. Bawa pasukan. Hong Chen Su mengerutkan kening, pindahkan pasukan ke Chu Utara. Kata Ye Chen ringan. Ini untuk menyerang Chu Utara. Hong Chen Su memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Ya, hanya kamu dan aku yang tahu ini. Ye Chen memandang Hong Chen Su, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kamu semakin seperti guruku. Hong Chen Su tersenyum manis. Tujuan kunjungannya Hong Chen Su kali ini tidak hanya untuk mengaku dosa dan melihat Chu Lingyu, tetapi juga peta teks Xing Tian yang dibuat oleh kakek naga. Ini adalah harta yang besar. Dengan grafik bintang dan langit di dalamnya, Ren Huang dapat digambarkan sebagai bahkan lebih kuat. Di puncak giok, semua gadis masih ada di sana. Melihat Ye Chen muncul, mereka bangkit satu demi satu, Chu Lingyu telah ditahan, dan mereka membuat gerakan besar atas kedatangan Ye Chen. Secara alami, mereka semua menatap mata mereka, dengan banyak keraguan di hati mereka. Baiklah. Ye Chen tersenyum dan tentu saja Ye Chen tidak akan memberitahu gadis-gadis itu tentang Chu Lingyu yang ditahan karena urusan Hong Chen adalah rahasia tingkat tinggi. Masalah Hong Chen sangat besar. Ini adalah legenda yang misterius dan kuat. Jika tidak baik, itu akan menyebabkan kepanikan di pengadilan surgawi. Kalian bicara, aku akan istirahat. Sambil tersenyum lagi, Ye Chen mengangkat kakinya ke puncak gunung. Berdiri di puncak tertinggi puncak giok, Ye Chen bisa melihat sebagian besar sekte Heng Yue, menyaksikan para murid pekerja keras dan para tetua yang sibuk. Ye Chen terdiam lagi. Ye Chen sedikit linglung, dan bayangan Hong Chen tetap ada di benaknya untuk waktu yang lama, dan sebuah gunung besar menekannya, seperti mimpi, yang bisa dijangkau, tetapi sepertinya itu jauh dari reinkarnasi. Hong Chen, nama itu sangat bagus, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri.
Ye Chen mengaku bahwa Ye Chen telah melihat Hong Chen, tetapi Ye Chen tidak dapat mengetahui masa lalu Hong Chen dan Chu Lingyu. Hong Chen itu adalah penghalang ajaib di hati Chu Lingyu, dan itu bukan penghalang ajaib di hatinya, seperti kutukan sihir. Ye Chen berdiri diam. Ye Chen bahkan tidak memperhatikan kedatangan Chu Xuan. Baru pada malam hari Ye Chen tanpa sadar mengangkat tangannya dan terus melukis di atas batu besar di depannya, seperti menulis, oh tidak, lebih tepatnya Ye Chen sedang menulis puisi kuno. Jiwa meninggalkan tubuh, usi muda menjadi tua dan sunyi. Angin sepi melayang ke dalam hujan, dan hegemoni melupakan dunia. Di belakangnya, bisikan lembut terdengar, Ye Chen sedang menulis, Chu Xuan sedang membaca, sebuah puisi yang ditulis oleh Ye Chen, sedikit lebih sedih. Puisi yang menyakitkan, kesedihan. Chu Xuan bergumam, di mana kamu menyalin puisi itu? Setelah bergumam, Chu Xuan memandang Ye Chen ke samping, mengedipkan matanya yang indah, dan mengerang sambil tersenyum, di mana kamu menyalin puisi itu? Ye Chen berkata, mengapa, apa yang aku salin, aku menulisnya sendiri. Ye Chen terbatuk. Chu Xuan berkata, apakah itu benar? Ye Chen menjawab, oke. Aku menyalinnya. Chu Xuan berkata, kebetulan sekali, aku juga menyalin salinannya puisi itu. Chu Xuan cemberut dan tersenyum. Apa, kamu juga menyalinnya? Ye Chen membeku. Yang mana yang kamu salin? Kota kuno di dunia fana. Kata Chu Xuan mengeluarkan gulungan gambar, dan tulisan tangan itu, pada pandangan pertama itu dari tangan seorang wanita, tak perlu dikatakan puisi yang disalin oleh Chu Xuan Kota kuno. Ye Chen menyentuh dagunya, kata-katanya bergumam, meskipun Ye Chen terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut, merah dan menghantui, dihantui oleh hantu, dan meninggalkan puisi ini di tempat lain adalah tidak mengherankan. Ye Chen dan Chu Xuan, aneh memiliki nama kita. Chu Xuan mematahkan pikiran Ye Chen dengan satu kata. Ini adalah takdir. Ye Chen tersenyum. Siapa yang akan ditakdirkan bersamamu? Chu Xuan melirik Ye Chen. Ye Chen berkata, kamu adalah takdirku. Chu Xuan berkata, ya, apa sih Yan? Tidak kembali bersamamu. Ye Chen berkata, si Yan bergabung dengan Ren Huang. Kata Ye Chen, menghapus puisi kuno di atas batu. Sepertinya kamu memutuskan untuk meredam pikirannya. Chu Xuan tersenyum lembut. Hatinya terlalu tinggi. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bakat tiada taraf, terkadang ditakdirkan untuk menjadi batu sandungan baginya. Chu Xuan berkata, kamu memiliki sedikit kepercayaan pada si Yan. Muridku si Yan, aku tahu yang terbaik baginya. Bahkan setelah 3 tahun, aku masih bisa melihatnya sekilas. Ye Chen berkata perlahan, hal yang paling menakjubkan adalah Hua yang menjadi lebih kuat bakatnya juga tinggi. Chu Xuan berkata, maksudmu, kompetisi besar ini, si Yan akan kalah dari Hua. Chu Xuan menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Generasi muda tidak dipimpin oleh si Yan, tetapi diciptakan oleh Hua. Apakah kamu begitu yakin? Chu Xuan masih tidak percaya. Chu Xuan, apakah kamu tidak percaya pada kesimpulanku? Ye Chen tersenyum ke samping dan membuang muka ke langit lagi. Kompetisi pertarungan generasi muda akan luar biasa, dan itu juga akan membuktikan kepada dunia kebenaran yang telah ada sejak zaman kuno. Upaya yang diperoleh dapat menebus kekurangan bawaan, meskipun si Yan bakatnya lebih tinggi dari Hua tetapi Hua punya tekad yang tinggi. Jika ini masalahnya, mungkin kamu benar. Chu Xuan juga memandang langit,
kompetisi 3 sekte di masa lalu, kamu memenangkan peringkat pertama melawan Jining Suang sebagai pemilik tubuh roh mistik legenda yang tak terkalahkan, dan kali ini Hua seperti dirimu. Ye Chen berkata, tidak masalah jika menang atau kalah, aku tidak peduli pada apa yang terjadi pada muridku. Ye Chen berkata, matanya beralih ke Chu Xuan dari langit, tetapi kompetisi 3 sekte di masa lalu, kamu tampaknya memiliki janji yang belum terpenuhi padaku. Chu Xuan berkata, janji. Janji apa? Ye Chen berkata, sepertinya ada seseorang mengatakan bahwa jika aku memenangkan tempat pertama dan mengalahkan Jining Suang dalam kompetisi 3 sekte, kamu berjanji akan melepas pakaian di depanku. Ya, apa iya aku berjanji begitu? Ye Chen berkata, apakah baik-baik saja? Ye Chen mengangkat bahunya. Kamu berbohong saat itu padaku, aku tidak bisa mengalahkanmu dan kau selalu memukulku, tapi sekarang berbeda aku lebih kuat darimu. Chu Xuan berkata, aku gurumu. Chu Xuan mengedipkan matanya dan menatap Ye Chen, apakah guru akan mendengar muridnya? Ye Chen berkata, kamu tidak harus melakukan ini, aku masih penguasa pengadilan surgawi. Menurut identitasmu, kamu harus mendengarkanku sebagai penguasa pengadilan surgawi. Ye Chen menarik telinganya. Aku beri 2 pilihan, kamu bisa melepas pakaian sendiri atau aku bisa melepasnya untukmu. Ye Chen menundukkan kepalanya, mengulurkan telapak tangannya, mengangkat dagu Chu Xuan dan menikmati tampilan tak tertandingi dari wajah cantik Chu Xuan dengan penuh minat. Chu Xuan, kau masih guru yang paling cantik. Chu Xuan berkata, di mana kamu mempelajari kata-kata cinta untuk merayuku? Chu Xuan tersenyum manis, dan matanya yang indah lembut. Ye Chen berkata, aku belajar sendiri mempelajari kata-kata cinta. Mulut yang malang. Chu Xuan melirik Ye Chen. Sepertinya aku ingin kamu melepasnya. Ye Chen tersenyum buruk. Kamu berani. Sebelum Chu Xuan mengatakannya, Chu Xuan melihat telapak tangan di pipinya, dengan kekuatan aneh yang membuat matanya kabur, dan tubuhnya jatuh ke pelukan Ye Chen. Ada cahaya merah di pipinya. Ya, Chu Xuan dibuat pingsan oleh Ye Chen bukan tanpa alasan, karena tidak ingin membuat Chu Xuan khawatir. Guru, maafkan muridmu ini. Ye Chen mengambil Chu Xuan yang sedang tidur, tetapi alih-alih melakukan hal-hal sepele, Ye Chen meletakkannya di atas awan. Setelah melakukan ini, Ye Chen berbalik dengan tajam dan memuntahkan darah, dan wajahnya yang kemerahan menjadi pucat seketika, napasnya menjadi kacau dan penglihatannya menjadi kabur. Jika ada orang di sini, dia akan mengerti mengapa Ye Chen membiarkan Chu Xuan tertidur. Ini bukan untuk membiarkan Chu Xuan melihat apa yang terjadi pada Ye Chen hari ini. Ye Chen berlutut di tanah, memegangi kepalanya yang akan meledak dengan tangannya. Otot biru dahinya terbuka, dengan tampilan yang menyakitkan, dengan beberapa ekspresi sengit di ekspresinya, mendesis dan menggeram dengan suara rendah yang menyakitkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Ye Chen memelototi langit, mata merah, dan marah karena tirani. Boom! Kata-katanya membuat langit marah tiba-tiba terdengar guntur, dan malam yang gelap dan sunyi bergetar. Di sini Ye Chen bertempur dengan langit yang memberi hukuman pada Ye Chen. Tiba-tiba Ye Chen di puncak Gunung Giok berhenti berteriak, berlutut terengah-engah di sana, darah dan keringat tumpah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok muncul di depannya. Melihat lebih dekat adalah kakek naga. Hei! Kakek naga melirik Chu Xuan, yang sedang tidur di awan, dan menghela nafas terlebih dahulu, lalu kakek Anga menghela nafas, apakah tubuh suci kuno begitu kuat?
Mengapa kamu melakukan ini? Mungkin seluruh pengadilan surgawi dan bahkan seluruh dataran Chu hanya tahu kondisi Ye Chen baik-baik saja. Ye Chen sebagai penguasa pengadilan surgawi, yang tampaknya tinggi di atasnya, tampaknya normal pada hari-hari biasa, tetapi sebenarnya Ye Chen dikutuk dari waktu ke waktu, tetapi Ye Chen tidak pernah mengungkapkannya. Kali ini pengecualian. Ye Chen menekannya terlalu lama. Bertarung dengan langit, kesenangannya tidak ada habisnya. Ye Chen sedang duduk di tanah, bersandar di batu besar, dan wajahnya masih penuh kegilaan. Kakek naga berkata, aku belum pernah melihat orang gila sepertimu selama 800 tahun. Kakek naga memarahi, sambil memberikan minuman anggur pada Ye Chen yang terluka parah akibat bertarung melawan langit dan menerima hukuman langit. Ye Chen berkata, pada saat ini, aku sangat berharap visi 7 kejahatan magis akan datang ke dunia hari itu. Ye Chen mengambil minuman anggur. Apa kamu gila? Kakek naga mendengus dingin. Visi 7 kejahatan muncul, itu akan menjadi bencana yang melanda langit dan bumi, dan semua makhluk hidup mungkin jatuh ke era kegelapan. Iblis bergegas ke 7 kejahatan, dan yang abadi bertempur. Kata Ye Chen ringan. Pada saat yang sama dengan munculnya malapetaka, ada juga harapan, manusia itu penyayang, langit kejam, bagaimana dengan kaisar? Apa tinggi di atas segalanya? Ini lelucon, apa yang disebut takdir mengapa hanya ada nomor tetap di intinya. Jika ada hari ketika 7 kejahatan iblis muncul di bumi, aku rendah hati, dan aku ingin menjadi yang pertama pergi ke langit dan bertarung melawan langit. Kita mungkin tidak akan kalah. Kakek naga berkata, apa otakmu terganggu? Aku datang untuk mengobrol denganmu orang gila di tengah malam. Ye Chen mengusap kepalanya. Itu benar. Kakek naga juga duduk dan menabrak Ye Chen dengan bahunya terlebih dahulu, lalu dia menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ayo, ceritakan padaku, mengapa kamu menangkap Chu Lingyu dan menahannya di istana bawah tanah? Kejadian ini banyak orang bertanya-tanya. Ye Chen berkata, dia Chu Lingyu menyinggung keagungan penguasa pengadilan surgawi, bukankah seharusnya aku menangkapnya dan menahannya? Ye Chen masih mengusap kepalanya. Kakek naga memarahi, jangan mencari alasan, semua ini tidak berguna di hadapanku. Aku melihat Hong Chen. Ye Chen menyela wacana kakek naga secara langsung, lagi pula, Ye Chen tidak menyembunyikannya. Kakek naga berkata, bukankah dia Hong Chen sudah mati? Tekad kakek naga masih bagus. Meski terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Nasib itu besar dan hidup. Kakek naga berkata, lalu apa hubungannya kamu melihat Hong Chen? Apakah ini terkait langsung dengan penangkapan Chu Lingyu? Chu Lingyu adalah istri Hong Chen. Ye Chen berteriak. Apa? Kata kakek naga terkejut. Ini, berita Hong Chen masih hidup pun adalah suatu keterkejutan, apalagi Hong Chen adalah suami dari Chu Lingyu, itu benar-benar terlalu menakutkan, tetapi logika apa yang kamu lakukan? Hong Chen masih hidup, dan kamu menangkap Chu Lingyu sebagai istrinya, apakah kamu lupa kamu juga merasakan cinta ketika mencari Chu Xuan? Ye Chen berkata, ketika Hong Chen datang, kakek naga dapat berbicara dengannya dan melihat Hong Chen, dan kakek naga akan tahu mengapa aku memenjarakan Chu Lingyu bukan tanpa alasan. Ye Chen telah berdiri, memeluk Chu Xuan dan berjalan menuruni gunung.